Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 5 April 2022 dan juga merupakan hari ke-30 dari masa perenungan Prapaskah kita. Mari saat ini bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau sekali lagi pada hari ini kembali kami boleh memulai hari kami dengan kami menghayati Tuhan akan firman-Mu, dan melalui firman-Mu ini juga boleh menjadi sebuah penuntun dalam kehidupan kami, hikmat bagi setiap kami, untuk kami boleh merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam kami rindu bertumbuh di dalam iman kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 hingga 28. Namun saya tidak akan membacakan semuanya, saya akan mengambil beberapa ayat saja dari 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat yang ke-28, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh kebenaran percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, pernahkah Anda berpikir ketika Anda dapat menyebut diri Anda sebagai anak Tuhan? Apakah Anda bangga ketika Anda mengungkapkan identitas diri Anda sebagai anak Tuhan? Ataukah ada di antara kita yang justru berpikir, aku malu untuk mengakui diriku sebagai anak Tuhan,
Karena seringkali aku merasa hidupku masih belum mencerminkan sikap hidup seperti anak Tuhan. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, saya sendiri pernah membayangkan ya, seandainya saya ini bukan orang Kristen dan tidak mengenal ajaran-ajaran iman tentang Tuhan Yesus. Apakah kehidupanku akan merasa justru hidup yang lebih membahagiakan? Hidup yang justru merasa bebas, tidak terkungkung dengan aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan iman Kristen. Keluarga damai yang terkasih, saya pun sering mendengar kesaksian ataupun sharing dari teman-teman yang menyatakan, kok ketika aku jadi orang Kristen, rasanya lebih enak dulunya yang bukan orang Kristen. Orang Kristen itu kebanyakan aturan, kakean hal-hal yang gak boleh. Rasanya kok bagaikan hidup itu terkungkung dengan berbagai macam aturan-aturan iman. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, memang benar, ketika kita menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, bukan berarti hidup kita itu jadi lebih enak. Hidup itu jadi lebih sepertinya bebas, boleh melakukan segala macam hal, karena kita sudah ditebus dari hidup yang penuh dosa. Hidup kita sudah dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Akan tetapi pada kenyataannya keluarga damai, seiring ketika kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, maka justru banyak hal, banyak tantangan yang mungkin justru menyertai di dalam kehidupan kita. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, itu justru merupakan satu hal yang wajar dan merupakan ciri dari pertumbuhan iman seorang anak Tuhan. Semakin tinggi sebuah pohon, bukankah angin yang mendera pun juga akan terasa semakin kencang? Itulah ciri dari pertumbuhan iman anak Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pun pada hari ini dari 1 Yohanes 2 juga menceritakan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu hingga pada masa depan atau akhir zaman pun sudah diprediksikan akan ada begitu banyak tantangan yang dialami. Salah satunya adalah kemunculan antikristus. Di dalam 1 Yohanes, Rasul Yohanes ini menyatakan siapa antikristus ini. Bagi Rasul Yohanes, antikristus bisa merupakan personal atau seseorang, tetapi bisa juga berupa impersonal, yaitu sebuah ajaran atau sebuah sistem pemikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Intinya adalah dari ajaran antikristus ini adalah menyangkal Yesus sebagai Tuhan, menyangkal Yesus sebagai Kristus, dan juga menyangkal Bapa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antikristus merupakan ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui Yesus Kristus atau ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Keluarga damai mungkin sulit bagi kita untuk memastikan keberadaan sosok antikristus di sekitar kita, tetapi melalui inti pengajarannya kita pun akan sangat mudah menyadari bahwa apakah ajaran ini merupakan ajaran yang berasal dari antikristus atau tidak. Karena itu sikap yang perlu dimiliki untuk menghadapi antikristus ini dengan jelas juga dinyatakan di dalam bagian ayat yang selanjutnya, yaitu kita harus tinggal tetap di dalam Kristus. Artinya kita harus memegang teguh pengajaran Kristus dan hidup di dalamnya untuk dapat menfilter atau mengenal ajaran-ajaran yang bertentangan atau juga mengenali ciri-ciri antikristus ini. Kita harus hidup terbiasa dengan ajaran-ajaran yang benar. Dan tidak hanya itu saja, kata tinggal di sini merupakan kata yang similar dengan kata yang berarti berakar. Jadi bersumber atau berpusat pada ajaran-ajaran firman Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita haruslah hidup yang berpusat pada firman Tuhan. Hidup yang tidak hanya berakar tetapi juga tinggal, artinya adalah terus-menerus hidup di dalam Dia. Kita bertumbuh karena Dia. Kita bisa hidup
karena firman, karena Tuhan itu sendiri. Itu artinya kita membangun sebuah kedekatan, relasi yang intim dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa hidup untuk bertumbuh secara iman dengan baik. Hingga dikatakan di dalam bagian ayat yang kita baca tadi dari 1 Yohanes 2 ayat 28, hidup yang tinggal di dalam Dia, maka kita akan menjadi orang yang tidak malu ketika kita menyambut kedatangannya, menyambut kedatangan Kristus. Karena kita adalah anak-anak yang sungguh hidup dekat dengan Dia. Kita adalah anak-anak yang sungguh mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga kita bukanlah anak-anak Tuhan yang mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang palsu yang menyesatkan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah kerinduan setiap kita untuk kita hidup sungguh-sungguh berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mengejar kedekatan, pengenalan kita akan Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang hidup hanya sekedar beriman, asal aku percaya saja, tetapi dia tidak mengejar iman, pengetahuan dan pengenalannya akan Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya sekedar beriman secara nekat ataupun buta, tetapi iman kita sungguh-sungguh terbuka untuk melihat siapa yang kita ikuti. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang rindu mengejar pengenalan kita akan Tuhan. Marilah kita hidup tidak hanya membaca, mendengarkan, tetapi sungguh-sungguh menggali firman Tuhan itu. Keluarga damai, ikutilah jikalau ada di dalam kehidupan komunitas kita di GKI Damai, ada pemahaman Alkitab ataupun ada kelas-kelas ataupun seminar yang membangun akan pemahaman Alkitab. Mari kita pun rindu mengikutinya. Tidak hanya sekedar kita menjadi orang-orang yang mau hidup beriman tetapi tidak sungguh-sungguh mengenali apa yang kita imani. Mari kita hidup seturut firman Tuhan dan mengejar pengajaran akan firman-Nya. Amin. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang boleh hidup sebagai Tuhan kami. Kami pun rindu Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin mengenal Engkau dan semakin dekat dengan Engkau. Ajarlah kami untuk kami sungguh-sungguh berhikmat menghadapi hal-hal yang menyesatkan di akhir zaman ini Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh dibukakan akan iman pengenalan kami akan Engkau. Di masa-masa prapaskah ini Tuhan, kami sungguh rindu menghayati tentang siapa Engkau Tuhan yang rela berkorban bagi setiap kami. Tuhan, ini menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.